Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Nur Happy Haryono, SPT MSc. Saya merupakan salah satu staf dosen di program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Hairun. Sebagai seorang dosen, tentu saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Di bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah seperti mata kuliah genetika ternak, ilmu pemuliaan ternak, statistika pertanian, metodologi penelitian dan rancangan percobaan, dan juga budidaya ternak ruminansia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKT-PT, khususnya pada bidang pengajaran pada mata kuliah Ilmu Pemuliaan Ternak menggunakan teknik DIA yang meliputi Delivery, Interaction, dan juga Assessment. Mata kuliah Ilmu Pemuliaan Ternak merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di program studi peternakan dengan bobot 3 SKS yang meliputi 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum dengan kode mata kuliah PIP 62143. Mata kuliah ini dapat diambil dengan syarat mahasiswa telah menyelesaikan dan lulus mata kuliah genetika ternak. Mata kuliah pemuliaan ternak merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang pengetahuan dasar untuk dapat melakukan peningkatan mutu genetik ternak melalui seleksi dan persilangan, sehingga dapat menghasilkan bibit unggul. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ilmu pemuliaan ternak ini meliputi yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang pemuliaan ternak secara mandiri. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pemuliaan ternak. Yang ketiga, menguasai konsep umum, prinsip, dan juga metode aplikasi teknologi pemuliaan ternak dalam menghasilkan produk peternakan yang berkualitas. Yang keempat, mampu melaksanakan rencana teknis pekerjaan di bidang peternakan yang meliputi seleksi bibit atau bakalan ternak untuk menghasilkan ternak yang berkualitas. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK yang diharapkan dari mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan tentang ilmu dan kemajuan teknologi di bidang pemuliaan ternak. Yang kedua, mampu mendiskusikan konsep performa ternak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang ketiga, mampu membedakan sifat kuantitatif dan sifat kualitatif pada ternak. Yang keempat, mampu menghitung parameter genetik dalam rangka peningkatan mutu genetik ternak. Yang kelima, mampu mengemukakan konsep seleksi ternak, macam-macam seleksi, dan manfaat seleksi. Yang keenam, mampu merinci permasalahan dan strategi penyelesaiannya di bidang pemuliaan ternak, khususnya untuk ternak-ternak lokal yang ada di Indonesia. Tentunya dengan sistematik, bermutu, dan terukur. Yang terakhir, yang ketujuh, mampu menguraikan kebijakan-kebijakan terkini terkait pemuliaan ternak, baik seleksi maupun persilangan. Materi pembelajaran yang ada di mata kuliah pemuliaan ternak meliputi performa ternak, heritabilitas, repeatabilitas, korelasi genetik, nilai pemuliaan dan MPPA, definisi seleksi dan macam-macam seleksi, persilangan pada ternak, manfaat dan tujuannya, kemudian metode persilangan ternak, identifikasi sumber daya genetik ternak lokal yang ada di Indonesia, kebijakan pengembangan ternak lokal di Indonesia, pengenalan marker assisted selection atau MES dan aplikasinya untuk seleksi ternak. Dan yang terakhir adalah Kapita Seleksa Pemuliaan Ternak di Indonesia. Bentuk pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini yaitu kuliah dengan metode pembelajaran berupa ceramah dan diskusi. Sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah pemuliaan ternak yaitu menggunakan kriteria pedoman, persekoran maupun rubrik analitik. Sedangkan bentuknya berupa non-tes.
Mahasiswa tentunya juga dapat mengakses materi perkuliahan dan tugas pada LMS yang ada di Universitas Hairun. Adapun komponen penilaian pada mata kuliah ini meliputi kuis, tugas individu dan tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selamat menyaksikan video perkuliahan mata kuliah Ilmu Kemuliaan Ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di mata kuliah Ilmu Kemuliaan Ternak minggu kedua atau pertemuan kedua. Sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini pertemuan minggu kedua. Nah, di minggu kedua ini topiknya adalah terkait tentang performa ternak. Nah, sebelum saya menyampaikan materi di topik kedua ini, saya mau resume sedikit tentang pertemuan yang pertama. Di pertemuan yang pertama, saya sudah menjelaskan tentang skema program breeding atau animal breeding scheme. Mungkin ada yang mau angkat tangan atau mau menyampaikan kira-kira skema animal breeding itu seperti apa? Oke, berlima. Coba dijelaskan bagaimana skema pemulihan ternak itu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Mungkin bisa berdiri di depan, kemudian dijelaskan ke teman-temannya terkait dengan skema pemulihan ternak. Singkat saja. Ya, baik, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program skema dari animal breeding. Yaitu yang pertama kita harus mendeskripsikan sistem produksi yang dimana kita melihat dari. Oke, sebentar. Yang pertama adalah mendefinisikan sistem produksi. Ya, Oke, kedua. Kemudian yang kedua menentukan tujuan pemulihan. Oke, yang kedua menentukan tujuan pemulihan. Oke. Ternyata kalian sudah paham semua ya terkait materi di minggu pertama tentang skema program pemulihan. Jadi di sini saya akan lanjutkan di topik yang kedua, yaitu tentang performa ternak. Nah, kira-kira apa sih yang harus mahasiswa capai di pertemuan kedua ini terkait performa ternak? Jadi untuk sub CPMK-nya, mahasiswa harus mampu mendiskusikan konsep performa ternak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, indikatornya apa kalau mahasiswa itu paham dan juga mengerti terkait performa ternak? Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi performa ternak. Kedua, mahasiswa mampu memberi contoh performa ternak. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi performa ternak. Oke, akan saya lanjutkan. Nah, di depan ini ada beberapa gambar sapi. Kira-kira kalau kita lihat dari gambar yang ada di depan ini, ada persamaan atau tidak? Atau mungkin ada perbedaan? Ada persamaan. Persamaannya apa? Sama-sama sapi. Ya. Ya, kalau di gambar yang atas itu sapi, yang bawah juga sapi, sebelah kanan juga sapi. Di sini tidak ada ternak selain sapi. Kira-kira ada perbedaan tidak? Ada. Semua setuju ya ada perbedaan? Kira-kira perbedaannya apa? Warna. Warna yang mana? Warna kepala, warna kaki, warna bulu dan lain sebagainya, atau warna apa? Oke, warna bulu. Warna bulunya apa saja kalau beda-beda itu? Oke, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang putih, dan lain sebagainya. Kira-kira selain warna bulu, apalagi? Punuk, ya. Yang ini berpunuk, kemudian yang sapi Bali ternyata tidak berpunuk. Oke, itu tadi kan yang nampak. Warna bulu kan nampak, bisa dilihat warna bulunya merah, warna bulunya putih. Tanduknya juga, punuknya. Kalau yang tidak terlihat kira-kira apa? Oke, bobot badan. Bobot badannya dengan yang sapi ini dengan yang sebelah kanan mungkin berbeda. Termasuk juga yang kanan dengan
dengan yang bawah, yang atas dengan yang bawah mungkin juga berbeda bobot badannya. Itu juga dengan gambar yang ini. Kalau tadi kan ada sapi potong, sekarang sapi perah. Kalau dilihat dari warna bulu, sama atau beda? Sama. Kira-kira yang membedakan apa? Oke, bobot badan. Terus kemudian apa lagi? Produksi susu. Ini ada berapa ekor sapi? Banyak ya. Warna bulunya sama, tetapi bobot badannya, kemudian produksi susunya mungkin berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan ternak ayam. Kalau ini namanya ayam apa? Broiler atau tidak? Oke, ayam broiler. Warna bulunya sama, putih semua. Tapi yang membedakan apa? Bobot badan. Oke, bobot badan. Nah, di sini apa ini? Ini merupakan bentuk jengger. Siapa yang bisa menyebutkan bentuk jengger pada ayam? Mungkin bisa maju dijelaskan bentuk ayam tersebut. Ya Pak, terima kasih. Jadi di sini ada 4 jenis jengger pada ayam. Dan di gambar yang pertama itu dalam bentuk walnut, kemudian gambar yang kedua yaitu bentuk singa, kemudian yang ketiga itu bentuk close, dan bentuk yang keempat yaitu pi. Oke, bagus. Jadi perlu diingat ya, ada 4 bentuk jengger ayam. Bagaimana yang dijelaskan oleh Nur Nikmat tadi. Ada pi, walnut, rose, sama single. Nah, sekarang lanjut lagi. Tadi kan sudah banyak gambar yang saya berikan di awal. Ada sapi, warna bulunya berbeda-beda. Kemudian ayam, warna bulunya sama, tapi ternyata bobot badannya berbeda-beda. Begitu juga dengan sapi perah. Ada yang warna bulunya sama semua, tapi produksi susunya mungkin berbeda. Nah, semua yang adik-adik jelaskan tadi itu terkait dengan materi kita yang di minggu kedua ini, yaitu tentang apa? Performa ternak. Tentang performa ternak. Nah, kalau didefinisikan performa ternak itu apa? Penampilan ternak. Ya, jadi performa atau penampilan ternak. Jadi ingat ya, performa itu sama dengan penampilan ternak. Nah, di sini didefinisikan bahwa performa ternak merupakan sifat yang dapat diperlihatkan oleh ternak, baik yang dapat diukur dalam satuan maupun yang hanya dapat dilihat tetapi sulit diukur dalam bentuk satuan. Nah, tadi kan ada yang menjelaskan ada yang warna bulu, kemudian bobot badan, produksi susu dan lain sebagainya. Sifat yang dapat diperlihatkan oleh ternak, kemudian yang dapat diukur dalam bentuk satuan. Contohnya apa tadi? Tinggi badan. Oke, tinggi badan, bobot badan, lingkar dada, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau yang hanya dapat dilihat, tapi sulit untuk diukur dalam bentuk satuan, bisa diamati langsung, bisa ditentukan langsung. Contohnya apa? Oke, warna bulu. Selain itu apa? Profil muka. Profil muka, dan lain sebagainya. Jadi sampai sini saya paham ya? Oke. Nah, ternyata tadi itu kan ada yang warna bulunya merah, ada yang warna bulunya putih, ada yang produksi susunya tinggi, ada yang produksi susunya rendah. Kira-kira kenapa kok bisa beda? Nah, coba berdiri jelaskan. Kenapa kok produksi susunya bisa berbeda-beda? Karena apa? Faktor genetik dan faktor. Oke, yang termasuk ke dalam faktor genetik itu apa contohnya? Oke, kalau kita lihat di gambar yang pertama, bangsanya sama atau berbeda-beda? Berbeda. Ada sapi Ongo, sapi Bali, sapi Madura, sapi Aceh. Perbedaan bangsa ini merupakan dikategorikan sebagai faktor Genetik. Nah, selain faktor genetik, faktor apa tadi? Lingkungan. Yang tergolong ke dalam faktor lingkungan apa? Iklim, suhu. Iklim, suhu. Nah, oke. Tadi sudah dijelaskan ada faktor genetik sama faktor lingkungan. Nah, faktor genetik adalah faktor yang bersifat bakar yang ditentukan oleh susunan gen dan juga kromosom yang terdalam dalam setiap sel individu.
Berbeda dengan faktor lingkungan. Kalau faktor lingkungan itu dirasakan sebagai faktor kesempatan bagi ternak untuk menampilkan performa sesuai dengan genetik, potensi genetiknya. Dan faktor lingkungan itu tidak bakal atau tidak dapat diwariskan ke keturunannya, ya. Nah, terkait dengan performa ternak tadi itu kan ada dua sifat, ada sifat kualitatif, ada sifat kuantitatif. Sifat kuantitatif adalah sifat yang dapat diukur, ya, seperti bobot badan, panjang badan, produksi susu, produksi telur. Nah, di sini ada gambar ayam layer dan ayam broiler. Bedanya apa? Oke, warna bulu sama, tetapi yang paling utama perbedaan dari keduanya apa? Jadi kalau ayam layer ini untuk apa? Bertelur. Sementara ayam broiler berdaging. Berarti tujuannya beda. Ini dibudidayakan untuk menghasilkan telur, sementara yang satunya dibudidayakan untuk menghasilkan daging. Nah, oke. Tadi sudah saya sampaikan materi terkait performa ternak. Kemudian ada sifat kualitatif, ada sifat kuantitatif. Kemudian ada juga faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi performa ternak itu sendiri. Nah, sekarang ada tugas kelompok, ya. Jadi ini kan untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi di topik yang kedua terkait performa ternak. Jadi nanti silakan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok terdiri dari 3 mahasiswa. Masing-masing kelompok bertugas untuk mencari jurnal hasil penelitian yang topiknya tentang identifikasi suatu kualitatif dan juga kuantitatif ternak lokal yang ada di Indonesia. Nah, dari jurnal tersebut silakan nanti diidentifikasi jenis-jenis sifat kualitatif dan kuantitatif yang diamati di dalam penelitian tersebut. Nah, silakan dibentuk menjadi 3 kelompok, menjadi beberapa kelompok, satu kelompok 3 orang mahasiswa. Bagaimana tugas kelompoknya? Sudah selesai? Sudah selesai semua ya. Jadi dari sekian banyak mahasiswa dibagi menjadi berapa kelompok ini? 4. Oke. Dan silakan masing-masing kelompok presentasi terkait dengan hasil tugas kelompok tadi. Semuanya kan sudah menyiapkan papernya ya. Nah, silakan kalau begitu presentasi mungkin dari kelompok yang pertama adalah kelompoknya Nurul Hikmah. Oke, silakan dimulai dari kelompok pertama ya, kelompoknya Nurul Hikmah. Silakan presentasi terkait dengan tugas kelompok. Oke, silakan. Terima kasih. Dari sini kami akan menjelaskan mengenai sifat kualitatif dan kuantitatif pada ayam lokal di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada sifat kualitatif yaitu berupa tinggi badan, kemudian bobot badan. Intinya di sini sifat yang dapat diukur. Kemudian yang kedua ada sifat kualitatif. Dan di mana dapat ini adalah salah satu jurnal yang kami ambil mengenai phenotypic characterization and result component analysis of Indonesia's chicken breast in Indonesia. Ini mengenai kualitatif dan kuantitatif. Kemudian, nah ini adalah salah satu yang kami ambil mengenai warna bulu. Nah, warna bulu kan masuk ke sifat kualitatif. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat bahwa warna bulu ayam ini dia berbeda. Ada yang warna putih, warna hitam, warna coklat, kekuningan dan lain-lain sebagainya. Oke. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Nur Hikmah, Melina, dan juga Saifullah, jadi mereka di sini mengidentifikasi sifat kualitatif pada beberapa ayam kampung yang ada di Indonesia. Kalau dilihat dari gambar ini ya, dari hasil penelitian, di sini ada berapa sifat kualitatif? Di sini yang diamati apa? Oke, warna bulu. Warna bulunya ada berapa? Ada 6. Oke. Ada yang warna bulunya putih, ada yang warna bulunya hitam. Kemudian untuk sifat kuantitatif bagaimana? Nah, sifat kuantitatif itu termasuk bobot badan, kemudian tinggi badan, terus lingkar dada dan panjang sayap. Oke, mantap. Oh, siapa? Oke, Susi, silakan. Baik, terima kasih ya kesempatan yang kami berikan. Di sini yang ingin saya tanyakan, ayam kampung apa saja yang kalian amati?
jenis ayam kampung yang kami ambil itu ada beduk, kemudian ada naga dan juga perawan, ada juga nunukan dan juga beruang dan juga sentul. Itu kan jenis ayam kampung yang kami amati. Seperti itu Sobat Eksisi. Jadi materi performa ternak di minggu kedua sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan materi kedua ini? Terima kasih. Oke, Nur Hikmah, silakan bertanya terkait apa? Terima kasih. Jadi yang ingin kita tanyakan di sini itu mengenai apakah profil muka itu termasuk dalam sifat kualitatif atau sifat kualitatif Pak? Seperti itu. Oke, profil muka ini profil muka pada ternak apa? Sapi atau kambing? Semuanya Pak, ternak kambing, sapi ataupun ternak yang lain. Oke. Kalau profil muka itu biasanya ada pada ternak kambing. Nah, profil muka itu termasuk ke dalam sifat kualitatif. Ya, ingat, profil muka itu termasuk ke dalam sifat kualitatif, bukan sifat kuantitatif. Baik, demikian perkuliahan di minggu kedua mata kuliah ilmu pemeliharaan ternak. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.